Di balik usia yang semakin senja, tersimpan kenangan dan pengalaman yang luar biasa yang tak pernah pudar dari ingatannya. Apa dan bagaimana peristiwa sejarah yang hingga hari ini masih membakar semangatnya menjalani hidup sehari-hari. Peristiwa-peristiwa besar yang pernah ia saksikan dan jalani secara langsung menjadi sumber inspirasi yang terus menguatkan langkahnya, sekaligus menjadi warisan berharga bagi generasi penerus bangsa. Inilah bomber pesawat Tupolev, sosok yang pernah berada di garis depan sejarah, mengemban tugas penting demi menjaga kehormatan dan kedaulatan Indonesia dari kokpit pesawat strategis hingga kehidupan sederhana di masa pensiun. Kisahnya menyimpan pelajaran tentang pengabdian, keberanian, dan semangat pantang menyerah yang tetap menyala hingga hari ini. Saya radio operator dan air gunner. Wing saya itu adalah flight radio operator. Kalau saya di bomber, saya sebagai air gunner. Karena dulu Bung Karno getol-getolnya Irian Barat harus masuk di Indonesia, kita mobilisasi rame-rame sekolah di luar negeri, di sekolah kan Bung Karno. Saya dulu masuk di Cakra 1, kemudian diundur menjadi Cakra 2. Jadi ada Cakra 1, Cakra 2 antara tahun 59 dan 60. Waktu itu dipilih, terus kemudian saya ikut. Dan Indonesia itu Bung Karno nyekolahkan tidak hanya 1-2 orang, skadron. Satu skadron. Jadi dulu skadron bomber taktis, itu E-28. Dulu sebetulnya ini untuk mengusir Neptune ya, pernah dengar pesan Neptune. Neptune itu peristiwa Aru ya. Sudarso itu yang perang di perang Maslum itulah. Kita sebetulnya ini untuk mengcounter dia. Ya, jadi kalau Australia punya Canberra ya hampir dengan ini, terus Belanda punya Neptune, kita punya E-28, hampir satu tipe. Jadi pada waktu kita dikirim ke Cekoslovakia, kita terbang dengan pesawat taktis. Kemudian ada suatu informasi dari Jakarta bahwa Belanda itu mau kirim Karel Doorman, kapal induk karier ya, yang bawa pesawat itu. Nah kita pada waktu itu kita dijelaskan, kita nggak mungkin alih teknologi beli kapal induk ya. Pada waktu itu kita sudah punya kapal Irian yang cukup besar dari Rusia. Nah, terus kemudian diputuskan untuk mengcounter kapal induk itu kita beli TU yang KS. TU. Sebelum itu ada TU yang bomber. Jadi gitu kan kita kan punya dua ya. Skadron 41 itu yang bomber, membawa bom di perutnya. Terus ada yang namanya yang 42 itu yang KS itu yang bawa to missile air to ground, yang beratnya kurang lebih itu hampir 3 ton, satu via itu. Nah, itu mesin MiG-15 itu. Mesinnya MiG-15 ada warhead itu mesiu ya, hampir 1 ton di depan gitu. Jadi besarnya hampir itu loh, kabel listrik itu loh. Diawai itu, digantungkan di sayapnya, 2 kanan kiri. Itu nanti ada radarnya, radarnya itu pemancarnya itu cari sasaran. Nah kalau sudah sampai sasaran, seperti mengukur kedalaman laut itu ya, itu dipakai jalan untuk menghantam. Jadi pada waktu kita sudah lihat sasaran, kita mungkin antara 30 kilo sebelum sasaran sudah kembali. Jadi dia jalan sendiri seperti MiG-15 itu di atas laut. Itu pada waktu kita di Rusia. Jadi saya sekolahnya di Ceko hampir 1 tahun, di Rusia hampir 1 tahun. Nah, jadi itu
pindah sekian kali. Jadi di Uni Soviet itu kita pindahnya perang dengan TU ini di kaki Gunung Himalaya ya, di perbatasan dengan Afghanistan. Dulu memang pada waktu itu sudah kita rancang kalau Karya Durma itu jadi datang. Bergerak itu kan nggak mungkin tidak dikawal. Lah itu dulu penjelasannya, Mbok Angkatan Laut itu jejer baris di Maluku Utara sana, nggak bakal bisa bendung Karya Durma dengan kelompoknya itu. Lah salah satunya kita nggak bisa beli kapal induk, kita beli suatu pesawat yang pada waktu itu nggak ada negara asing yang bisa mendapatkan bantuan dari Uni Soviet ya. Kapal yang itu waktu kita di Rusia itu kita dilatih. Jadi kita ada kapal yang diapungkan di laut mati itu dilepas itu putus itu. Jadi kapal yang besar itu dihantam gini putus tenggelam. Jadi kita nyoba di sana. Nah itu kepengennya kita tahun 62 itu rame-rame mau perang di Irian. Di Irian. Gitu. Tapi kan nggak pernah. Udah takut dulu ya. Ini saya. Ini. Jadi kru kita itu Indonesia. Ini Mas Lili dari Sulawesi, Makassar. Pak Sarjono ini dari Surabaya, Tony Siregar dari Sumatera Utara. Terus kemudian Budio Adi ini kan nggak keliru dari Jawa Tengah. Suoto Menggung ini gunnernya ini dari Gorontalo. Terus ini Edi Unsulangi ini dari Ambon. Ini saya dari Jawa, dari Solo. Nah, kru di sebuah pesawat bomber. Pesawat bomber itu kan seperti coffin, peti mati. Ini karena dia coffin-nya kan terpisah-pisah. Jadi kalau namanya kita itu tidak pressurization itu tidak tuning sama-sama, ini akan kacau. Dulu kita pernah pesawat ini ada yang satu kokpit ini jebol gini, pesawat nunjuk gini. Jadi dari 11 kilometer ketinggiannya, supaya kita bisa hidup tanpa oksigen, kita harus dive ada di ketinggian paling enggak 4.000. Jadi dijatuhkan spray fighter turun gitu. Wah itu akibatnya dari itu semua yang berlubang ini semua pengeluaran darah. Ikatan emosional itu tidak hanya dengan antar kru, tapi dengan pesawatnya. Jadi kita begitu cinta kepada pesawat sehingga kita pada waktu tahun sekitar sekian itu dulu kan komandan kita itu namanya Baron Suwondo. Itu bintang 1 ya dulu, kosannya skipper betul kan, Chief of Chief Skipper on Air. Dia nyupir TU itu kayak nyupir B25, kayak nyupir sepeda itu, motor itu. Dia nyoba kecepatan paling cepat, stall speed. Jadi stall speed itu di-stallkan itu pernah hebat Baron Suwondo itu. Belum ada negara di luar Uni Soviet yang bisa mendapatkan bantuan TU yang KS. Bukan yang bomber Mesir punya, RRT punya. Tapi kalau yang KS, karena kita untuk mengontor kapal induk itu Rusia bukan main bantunya. Saya terbang terakhir dengan TU adalah tahun 68. Dengan Pak Suji Hartono, kapten pilotnya. Tes di atas diperintahkan untuk turun karena dari istana. Kami membawa Bapak untuk melihat kembali pesawat yang mungkin menjadi legenda. Pada waktu itu di selatan Katulistiwa itu yang terkuat Indonesia. Pesawat ini Pak, tipenya adalah Tupolev 16 dan ini yang versi membawa misal air to ground. Ini khususnya ini untuk mengcounter kapal-kapal induk yang masuk ke perairan Indonesia. Ya. Pesawat ini kurang lebih sekitar 30-35 kilo dari sasaran, ini sudah kembali. Dia radarnya sudah on sendiri, sudah jalan sendiri. Jadi kita udah lepas jauh,
dia menuju ke sasaran sendiri. Jadi ini dulu di Uni Soviet bukan di Angkatan Udara, Pak. Ini punya Angkatan Laut. Angkatan Laut. Jadi kita sekolahnya di Laut Hitam, di Simferopol itu kita masuk di Angkatan Laut. Uni Soviet. Karena ini main missionnya itu untuk memotong kapal yang besar-besar. Induk itu ya, Pak. Ya. Karena Yang kalau kita masuk. beli kapal untuk menghantar terlalu lama, kita cari jalan pendek, kebetulan Soviet punya. Karena ini bukan pesawat pengepung. Ini adalah pesawat launching air to ground. Ini yang khusus, yang mengawal ini adalah special flight. Ini di sini, Pak. Nah, sini ada Di kokpit. daerah sini. Kokpit. Ini tengah ini kokpit, Pak. Oh. Nah, dia masuk dari sini. Ini ada special operator. Ini kan pintu ini, Pak. Iya. Kalau kita menganalogikan Bapak ada di sini, Saya di belakang. Menurut saya itu jangan pernah tidak mencintai Indonesia, Pak. veteran adalah saksi sejarah bangsa yang telah mengabdikan masa muda, tenaga, dan bahkan nyawanya demi menjaga kedaulatan negara. Hari ini kita belajar dari salah satu kisah pengabdian seorang veteran bernama Letnan Kolonel Purnawirawan Laurentius Thomas Yuliartianto yang pernah bertugas sebagai radio navigator dan bomber pesawat Tupolev, menjalankan misi-misi penting pada masa awal pembangunan kekuatan udara di Indonesia. Melalui perjalanan hidupnya, kita dapat melihat jejak sejarah yang tidak hanya membentuk pertahanan negara, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan perjuangan bangsa ini.